Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi basis data cuaca di Kota Jambi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompoknya. Yang pertama adalah Saudara Rehan Kurnia Yusda dengan NIM 066, Andre Ilham Saputra dengan NIM 122, dan saya sendiri adalah Raffi Prananda dengan NIM 123. Kami adalah mahasiswa Universitas Jambi dari Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, yang pertama adalah apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Ada dua tujuan basis data. Nah, untuk yang pertama, kecepatan ataupun kemudahan dalam penyimpanan, mengedit ataupun memanipulasi data, serta dapat melihat data. Yang kedua, untuk efisiensi ruang penyimpanan dengan database. Kita bisa dapat menghindari terjadinya kesamaan data dengan menggunakan kode tertentu, sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Ada 9 manfaat basis data. Ya, untuk yang pertama, kecepatan, kemudahan. Yang kedua, shareability, kebersamaan pemakaian. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Yang keempat, space atau efisiensi ruangan penyimpanan. Yang kelima, akurasi atau keakuratan. Yang keenam, availability atau ketersediaan. Yang ketujuh, completeness atau kelengkapan. Yang kedelapan, security atau keamanan. Nah, yang terakhir adalah kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Baiklah, saya Rehan Kurnia Yusda dengan NIM 066. Sebelum kita membuat ERD, kita mendownload data dulu di database BMKG. Database BMKG. Kita login dan masuk, lalu kita ambil data iklim, lalu kita ambil datanya, pilih stasiun UPT, parameter ambil semuanya, arah angin terbanyak, curah hujan, centang semuanya. Ambil provinsi Jambi, kategori Kota Jambi, nama stasiun meteorologi Sultan Taha. Kita ambil rentang waktu 1 bulan saja, ambil dari bulan Juni saja. Proses. Kirim. Dan kita download datanya dengan Excel. Nah, di sini ada datanya. Di sini kami akan membaginya datanya, memecahnya nanti. Memecah beberapa tabel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan ERD yang kami buat.
yang mana di sini ada entity curah hujan yang memiliki atribut curah hujan dan tanggal. Dan ada entity kelembaban dengan atribut tanggal kelembaban. Dan ada entity angin memiliki atribut tanggal, kecepatan angin maksimal, arah angin kecepatan maksimal, dan arah angin terbanyak. Dan ada entity temperatur yang mana atributnya tanggal, temperatur minimal, temperatur maksimal, temperatur rata-rata. Dan ada lagi entity intensitas yang mana ada atributnya lama penyinaran dan tanggal. Dan ada satu entity yang terpisah, dan yaitu ada entity waktu yang berisi atribut tanggal dan hari. Di sini di mana curah hujan ini dipengaruhi oleh angin, temperatur, dan intensitas. Sedangkan kelembaban dipengaruhi oleh curah hujan. Dan angin mempengaruhi kelembaban. Dan intensitas cahaya juga mempengaruhi temperatur. Baik, saya Andre Ilham Saputra, NIM F1E119122. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses import data Excel yang telah kita download sebelumnya ke PHP MyAdmin. Sebelumnya, setelah data yang kita dapatkan tadi di situs BMKG, kami memecah data tersebut ke dalam 6 tabel, di mana terdapat tabel angin, tabel curah hujan, tabel depth, tabel intensitas, tabel kelembapan, dan tabel temperatur. Setelah kita memecahnya dan memberi format CSV pada tiap filenya, kemudian kita mengimport data tersebut dengan cara yang pertama ialah kita membuat sebuah database baru dengan nama create database cuaca, dan kemudian kita tekan kirim. Di sini kami telah membuatnya database cuaca, kemudian kita masukkan saja. Ini merupakan database dari cuaca. Selanjutnya yang harus kita lakukan setelah membuat database ialah membuat bagian tabel-tabelnya dengan cara create table, nama tabel misalnya angin, kemudian kita beri file reto record yang ada di dalam tabel angin sendiri, yaitu tanggal di depth, tipe data depth, kemudian ada kecepatan angin minimum, tipe data real, kecepatan angin maksimum, tipe data real, kecepatan angin rata-rata, kemudian tipe data real, dan arah angin kita beri tipe data varchar. Begitupun dengan tabel-tabel berikutnya, tabel angin, tabel curah hujan, tabel intensitas, tabel kelembaban, temperatur, dan tabel waktu. Setelah kita membuat tabel, otomatis tabel tersebut masih kosong atau tidak ada record. Nah, selanjutnya untuk memasukkan record, kita masuk ke tabel angin karena di sini kami telah melakukan import data. Jadi tabel ini sudah terisi. Nah, apabila tabel yang baris record ini kosong, hal yang harus kita lakukan yaitu import data. Ini merupakan sebagai contoh di mana kita akan mengimport data untuk tabel angin. Pilih. Selanjutnya untuk format kita pilih CSV using log data.
hapus. Untuk volume di-update oleh, hapus, dan gunakan kata kunci lokal kemudian kirim. Nah, otomatis setelah kita mengikuti langkah-langkah tersebut, maka tabel kita sudah terisi dengan record data yang telah kita siapkan di Excel sebelumnya. Setelah semua data terisi, berikut merupakan tampilan dari masing-masing tabel. Ini merupakan tampilan dari tabel curah hujan. Ini merupakan tampilan dari tabel intensitas atau lama penyinaran matahari. Ini merupakan tampilan dari tabel kelembaban. Dan ini merupakan tampilan dari tabel temperatur. Terakhir, ini merupakan tampilan dari tabel waktu yang terdiri dari record hari dan tanggal. Selanjutnya, setelah data semua terinput, saatnya kita memasuki bagaimana proses-proses query. Di sini saya akan mencontohkan beberapa sampel bagaimana menggunakan klausa select untuk mengambil data. Masuk ke tabel cuaca, pilih SQL, misalnya kita ingin mengambil data pada tabel temperatur dengan nilai temp dengan nilai temp kurang dari atau sama dengan 27. Tabel temperatur dengan nilai temp rata-rata, temperatur rata-rata lebih kurang dari atau sama dengan 27. Kita bisa mengetikkan select all from temperature where temp AVG kurang dari atau sama dengan 27. Kemudian kirim. Nah, ini merupakan isi dari tabel temperatur di mana nilai temperatur rata-ratanya kurang dari atau sama dengan 27. Selanjutnya, pada query banyak tabel, contohnya kita bisa menggunakan untuk contoh yang sama, kita mengambil data dari tabel temperatur dengan nilai temp AVG lebih kurang dari atau sama dengan 27, tapi perbedaannya kita menampilkan hari dari data tersebut. Jadi kita menggunakan tabel temperatur dan tabel waktu, sehingga kita menggunakan join. Query-nya bisa kita gunakan select all, atau kita juga bisa menggunakan select hari, temperatur dot tanggal, temp min, temp max, temp from waktu dan temperatur. Kondisinya where waktu dan tanggal sama dengan temperatur dan tanggal, and temperatur dot temp average sama dengan kurang dari atau sama dengan 27. Nah, ini merupakan hasil yang sama dari percobaan sebelumnya. Perbedaannya pada hasil sebelumnya kita hanya menampilkan tanggal, temp min, temp max, dan temp average, dan pada percobaan ini kita menggunakan join dengan menampilkan hari dari tabel waktu. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana kita menggunakan fungsi agregat. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi agregat terdiri dari max, min, sum, count, average, atau rata-rata.
Di sini untuk data satu tabel saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan fungsi sum, dan query pada banyak tabel saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan fungsi max. Kita mulai dengan query pada satu tabel bagaimana menggunakan fungsi sum. Misalnya kita ingin menampilkan lamanya penyinaran matahari dalam rentang waktu 1 bulan pada tabel intensitas. Nah, kita ingin menjumlahkan berapa sih lamanya penyinaran matahari dalam rentang waktu 1 bulan pada tabel intensitas ini. Select sum lama penyinaran as total penyinaran from intensitas, dan kirim. Yap, hasilnya ialah 144,5 dari total penyinaran lamanya penyinaran matahari dalam rentang waktu 1 bulan, yaitu pada bulan Juni tahun 2020 di kota Jambi. Nah, untuk contoh query pada banyak tabel kita akan menggunakan bagaimana mencontohkan menggunakan fungsi aggregate max. Untuk untuk keadaan sendiri kita akan coba menampilkan data dengan nilai terbesar dari kolom arah angin kecepatan maksimum pada tabel angin beserta data hari pada tabelnya, pada tabel waktu. Nah, kita ingin menampilkan berapa nilai maksimum dari kolom arah angin kecepatan angin maksimum ini. Kita semua persis seperti sebelumnya, masuk ke tabel database, kemudian pilih SQL dan ketik query-nya, select waktu dot hari karena kita akan menjoinkannya dengan tabel waktu, angin dot tanggal, kecepatan angin maksimum from waktu dan angin. Kita masukkan kondisi where waktu dot tanggal sama dengan angin dot tanggal dan angin dot arah angin kecepatan maksimum sama dengan select max arah angin kecepatan maksimum from angin. Kirim. Oh, yang salah, 6 kolom arah angin kecepatan maksimum. Oh, salah penulisan. Arah angin kecepatan angin maksimum. Yuk, kita coba kirim lagi. Nah, ini adalah hasil untuk menampilkan, berarti pada kecepatan angin maksimum tersebut terdapat pada hari Rabu tanggal 3 bulan 6 tahun 2020 dengan kecepatan angin maksimum sama dengan 4. Selanjutnya kita akan memasuki bagaimana kita melakukan pencarian dengan prefix dan wildcard. Prefix di sini kita menggunakan like, causal like, dan wildcard
kita menggunakan tanda persen. Contohnya langsung saja simak. Di sini saya akan membuat contoh bagaimana menampilkan data dengan nilai arah angin terbanyak yang diakhiri dengan kata is pada tabel angin. Di sini. Nah, di sini saya ingin mencoba bagaimana saya menggunakan fungsi prefix dan wildcard untuk menampilkan data dari arah angin terbanyak ini yang mana menggunakan kata is pada akhir katanya, seperti ini, dan seterusnya. Langsung saja kita tulis dari SQL-nya, select all from angin where arah angin terbanyak like sun is. Nah, di sini perlu dicatat teman-teman semua bahwa untuk fungsi wildcard sendiri itu terdapat persen untuk awal kalimat, misalnya is. Ini untuk menampilkan kata is pada akhir kalimat. Nah, selanjutnya ada persen di akhir kalimat, ini untuk menampilkan kata is di awal kalimat. Nah, yang terakhir ada digunakan pada kedua isinya is. Nah, ini menggunakan untuk wildcard dengan fungsi untuk menampilkan hanya kata is di dalam kalimat tersebut. Jadi sama saja dengan tanda kutip dalam suatu nilai string. Setelah semuanya kita tulis query-nya, semuanya kirim. Nah, ini adalah tampilan dari data tersebut dengan terdapat kata is pada setiap akhir kalimat dari arah angin terbanyak ini. Untuk query banyak tabel sendiri, mari kita coba melakukan bagaimana menampilkan data dengan nilai arah angin terbanyak yang tidak terdapat kata is di dalamnya. Ingat, yang tidak terdapat kata is di dalamnya beserta kolom hari. Jadi kita akan menampilkan kolom hari, temperatur average, dan kecepatan angin rata-rata pada tabel waktu, temperatur, dan angin. Di sini kita menggunakan join. Langsung saya tulis sintaksnya, select waktu dot hari angin dot tanggal time average kecepatan angin rata arah angin terbanyak from waktu, temperatur, dan angin. Kondisinya where waktu dot tanggal sama dengan angin dot tanggal, dan waktu dot tanggal sama dengan temperatur di tanggal. Ingat, di sini kita tidak ingin menampilkan ada kata is di dalam kalimat tersebut. Jadi kita menggunakan klausa not and not angin arah angin terbanyak like sun yes.
kirim. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa di tabel ini tidak terdapat kata if sama sekali. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba bagaimana menampilkan baris dengan nilai 0. Seperti yang telah teman-teman lihat sebelumnya, bahwa pada database kami ini, kami memiliki beberapa nilai 0 di dalamnya. Contohnya pada tabel temperatur, terdapat nilai 0. Nilai 0 di sini adalah nilai yang kosong atau di dalam data kami ini tidak dilakukannya penelitian, maka nilainya ini kosong. Pada tabel kelembapan kita cek apakah ada nilai 0 atau tidak. Tidak ada. Tabel intensitas juga tidak ada. Tabel curah hujan. Nah, terdapat banyak nilai 0 pada tabel curah hujan. Nah, bagaimana sih kita ingin menampilkan nilai 0 ini? Baik, mungkin contoh pada kali ini saya akan menggunakan query pada banyak tabel untuk menampilkan nilai 0 lengkap dengan harinya pada tabel curah hujan. Langsung saja select waktu hari, curah hujan tanggal, dan kolom curah hujan from waktu dan tabel curah hujan. Kondisinya where waktu dot tanggal sama dengan tanggal di tabel curah hujan. Dan curah hujan adalah 0. Coba tampilkan, kirim. Ya, ini dia nilai-nilai 0 pada tabel curah hujan terdapat pada hari Selasa, Rabu, Senin, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa pada tanggal 2, 3, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 30 pada bulan Juni tahun 2020 di Kota Jambi. View dari database kita sebelumnya. Nah, ini merupakan view yang telah kita buat. Di sini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana membuat view untuk menampilkan tanggal dengan temperatur paling tinggi atau suhu paling tinggi, dan bagaimana membuat view dengan tanggal di mana temperatur berada paling rendah. Langsung saja untuk temperatur paling tinggi kita coba langsung buat create view. Nama view kita beri highest temperature as salad tanggal max time average. Has temperatur tertinggi. Supaya lebih membaca, saya letakkan ini di bawah. From temperatur
kondisi where temp average sama dengan select next temp average. Ini merupakan subquery untuk menampilkan volume maksimum from temperatur. Tampilkan. Ya, berhasil, dan sini telah muncul highest view dari highest temperature. Nah, ini hasilnya. Nah, temperatur tertinggi ya terletak pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2020, yaitu dengan nilai temperatur 28,6 derajat Celcius. Selanjutnya, bagaimana dengan temperatur terendah? Hal yang sama kita lakukan. Create view, beri nama lowest temperature, as select tanggal, min temp average as temperatur terendah. From temperatur where sama dengan select min dari kolom temp average from table temperatur. Kirim. Nah, telah muncul di sini view lowest temperature dengan nilai di mana temperatur terendah pada bulan Juni yaitu terletak pada tanggal 13 dengan temperatur 25,3 derajat Celcius. Cukup panas. Kami telah membuat beberapa view seperti kecepatan angin tertinggi, curah hujan tertinggi, intensitas tertinggi, kelembaban tertinggi, temperatur tertinggi, angin terendah, curah hujan terendah, intensitas atau lamanya penyinaran matahari paling pendek, kelembaban paling rendah, dan temperatur terendah. Sehingga dari pembuatan view ini kami dapat menyimpulkan bahwa pada bulan Juni tahun 2020 di Kota Jambi, curah hujan paling tinggi terjadi pada tanggal 17 dengan hasil 9,4, curah hujan paling rendah terjadi pada tanggal 9 dengan hasil 0, temperatur atau suhu paling panas terjadi pada tanggal 10 dengan nilai 28,6 derajat Celcius, temperatur atau suhu paling rendah terjadi pada tanggal 13 dengan hasil 25,3 derajat Celcius, kecepatan angin tertinggi terjadi pada tanggal 3 Juni dengan nilai 340, kecepatan angin terendah terjadi pada tanggal 16 dengan nilai 50, kelembaban tertinggi terjadi pada tanggal 23 dengan nilai 91%, kelembaban terendah terjadi pada tanggal 30 dengan nilai 76%, lamanya penyinaran matahari paling lama terjadi pada tanggal 15 dengan total nilai 9,5 jam, dan lama penyinaran matahari paling pendek terjadi pada tanggal 25 dengan nilai 1,5 jam, dan untuk arah angin terbanyak yaitu terdapat southeast yaitu sebanyak 12 kali, dan arah angin paling sedikit terjadinya yaitu southwest dengan banyak nilai 1 kali.